TV. Sini reporter Anda Andreas Kapi bersama reporter dari kawasan Sumbar. Hari Ridwan lagi berada di kantor pengacara kita, Guntur Abdurrahman. Entah konfirmasi tentang dua kasus yang lagi viral saat ini. Kita sidak ya. Gila profil seorang Guntur Abdurrahman SH, namanya ya ini markas kita bersama, sekretariat bersama para pejuang keadilan. Amin. Orang yang selalu beraktivitas dan bersedia mewakafkan sebagian waktu dan. Nah itu dia bang. Silakan berkantor di sini. Ini loh bang, tentang kasus yang tangani kemarin, terus dengan bertambahnya kasus apa itu? Itu pengeroyokan upaya percobaan pembunuhan kepada salah seorang kuasa hukum. Itu kalau boleh tahu bang, kronologisnya apa tahu? Yang pembacokan ini. Pembacokan ini. Jadi salah satu rekan kita di Jaya Diningrat kan juga advokat. Jadi pada saat itu tanggal 10 Mei 2020 di wilayah hukum Polres Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Oh di Sijunjung nih bang ya? Ya ketika itu dia kan mendampingi kliennya, survei lokasi sekaligus investigasi dalam rangka persiapan gugatan. Gitu. Nah kasus yang dia investigasi ini akan dia gugat ini memang ada kaitan juga dengan dugaan tindak pidana illegal logging di sana, kawasan illegal logging dugaannya. Nah sehingga ketika dia investigasi masuk ke lokasi ada pihak yang tidak senang. Nah, itu dia cukong kayu di situ. Oh gitu. Misalnya DMP, inisial DMP. Pada saat rekan kita itu bersama timnya dan juga kliennya ada 4 orang, mereka tim bertujuh masuk ke lokasi. Tiba-tiba DMP ini bersama orang-orangnya ada diperkirakan 30 atau lebih, 3 mobil tambah 2 sepeda motor full itu keberatan dan mengusir mereka, bahkan mengancam akan membunuh, memukul sampai pada saat itu mereka itu digiring dan digiring di lokasi itu dia di tengah rimba lah, digiring. Nah pada saat itu bertepatan bulan Ramadan, ketika waktu berbuka akan tiba itu mereka ingin berbuka puasa dulu, diancam nggak boleh buka puasa. Pada saat mereka berbelok dan akan berbuka puasa itu di jalan dihentikan. Pertama diancam, di satu titik diancam, setelah itu langsung dikeroyok rame-rame. 30 orang lebih. Berarti ada perencanaan di situ ya? Perencanaan. 30 orang lebih, bahkan salah satu itu menggunakan senjata tajam. Dibacok kalau nggak salah, kepalanya itu dibacok. Ada luka robek, dijahit 6 atau 8 jahitan. Nah, pasca kejadian saat itu rekan kita ini Didi berhasil diselamatkan oleh teman-teman timnya yang lain itu untuk mengamankan diri, larilah ke kantor Polsek setempat. Polsek Kamang Baru. Ajaibnya dekat kantor Polsek itu, bahkan di kantor Polsek itu ada anggota petugas polisi di situ. Mereka dikeroyok lagi, dihajar lagi di hadapan polisi itu. Nah, ini kan luar biasa. Wow. Di hadapan polisi. Di hadapan hukum ya langsung. Iya. Akhirnya evakuasi, bikin laporan. Laporan tanggal 10 Mei 2020. Hari ini udah tanggal berapa? Udah bulan Februari 2021. Tanggal 18. Itu udah 10 bulan. 10 bulan, ya. Nah, dalam proses penyidikan ini yang menjadi tersangka ajaibnya itu hanya 2 orang pelaku, dan itu disangkakan melakukan tindak pidana penganiayaan ringan. Kepala orang dibacok loh, penganiayaan ringan, dikeroyok 30 orang, penganiayaan ringan. Ini menarik. Dan tidak ada satupun dari mereka yang ditangkap dan ditahan. Tuh. Selama proses ini berjalan, bahkan pihak otak pelaku ini DMP tadi itu secara proaktif mengikuti setiap tahapan proses dalam rangka penyidikan itu, mulai saat mediasi difasilitasi oleh polisi dia ada, terus dalam pemeriksaan dia juga ada. Nah, yang uniknya kita salut juga ini sama aparat
dari Kapolres, kabarnya Kapolres, Kasat, Kanit Reskrim itu berulang-ulang memfasilitasi agar korban ini mau berdamai dengan pelaku. Ada apa? Ya damainya seperti apa? Ya, kan? Ya damai tapi ini proses hukum ini. Jadi proses hukumnya udah sampai ke Polda? Enggak, ini masih di Polres, makanya kita minta ditarik ke Polda. Ini harus objektif, agar objektif ya harus Polda. Nah itu tadi di wilayah hukum Polres Sijunjung dihajar di kantor polisi di hadapan polisi. Iya. Nah di kantor polisi itu keterangannya, bahkan ada anggota polisi yang mengatakan ke korban dan rombongan korban saat itu, kalian salah masuk ini sarang harimau. Ini salah masuk kalian nih. Artinya apa? Dia mengatakan langkah-langkah kalian apapun itu di sini ya nggak bisa kalian seperti ini. Ini wilayah kekuasaan orang-orang tertentu. Mungkin seperti itu yang tersirat, ya kan? Jadi kita balik lagi ke apa? Proses hukumnya. Ketika udah masuk tahap penyidikan, upaya memfasilitasi perdamaian ini masih berlanjut. Nah itu langsung Kasat Reskrim di ruang Kasat Reskrim ada di situ. Dia yang diduga otak pelaku tadi, DMP tadi. Bahkan menurut keterangannya itu dua rekan kita ada di situ yang lawyer. Dia seperti ya duduknya santai, dia bahkan bisa nyuruh anggota di situ. Kabarnya yang kedua bahkan dia sendiri yang mengatur nilai perdamaian itu. Ditawari 5 juta rupiah. Ini apa tidak penghinaan ini? Ya jelas. Dilecehkan kita. Profesi advokat sudah dilecehkan di sini. Tawari 5 juta. Nah, dari rangkaian peristiwa dan proses hukum yang telah berlanjut itu, kita nilai ini ada yang tidak beres dan penegakan hukum pasti tidak objektif kalau seperti ini. Nah, yang parahnya di penghujung rekan kita yang kena bacok tadi itu dijadikan kabarnya udah dijadikan tersangka pula untuk atas dugaan pencemaran nama baik si DMP tadi. Karena pasca kejadian dia tentu ada media, disampaikan ke media kejadian-kejadiannya. Pihak ini tidak sengaja jadi tersangka. Kenapa kita bilang jadi tersangka? Penyidik sudah nelfon dan minta dia menghadirkan saksi yang meringankan. Nah, orang yang menghadirkan saksi meringankan ini biasanya tersangka. Menurut KUHP itu tersangka berhak menghadirkan saksi yang meringankan. Sudah diminta menghadirkan saksi yang meringankan. Yang pertama itu. Yang kedua diduga dijadikan tersangka memasuki perkarangan orang tanpa izin. Gila nggak nih? Dia datang ke lokasi itu bersama kliennya, pemilik ulayat di situ. Nah, ini kan cukong kayu nih. Kita kan terserah apapun background belakangnya. Kita harap ya penegak hukum objektif lah. Janganlah kita sayangkan kalau seandainya citra polisi itu dilakukan seperti ini oleh orang-orang tertentu. Kita jaga marwah polisi kita jaga polisi ini pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Bukan pelayan oknum tertentu. Cukong apalagi waduh. Ini kan dari peristiwa itu kita harap kasus ini ditarik. Saksi-saksi udah lengkap. Apalagi yang kurang? Dengan konferensi pers tadi pagi, apakah sudah ada tanggapan dari pihak Polda? Belum ada tanggapan. Kita belum tahu tanggapan Polda. Harapan teman-teman advokat seperti apa untuk menelusuri semua ini? Apakah mereka bergabung untuk mengangkat semua kasus ini? Ya, kita sudah lakukan konsolidasi. Teman-teman advokat itu semuanya merasa tersinggung karena profesi advokat dilecehkan dan tidak dilindungi di sini. Bagaimana bisa kita menjalankan kuasa dengan itikat baik diperlakukan seperti itu? Itu percobaan pembunuhan, dikeroyok, udah ada rencana pengancaman, setelah itu dieksekusi, ada senjata tajam di situ, di hadapan polisi dilakukan lagi. Apa himbauan dari seorang Guntur Abdurrahman SH MH kepada teman-teman advokat lainnya? Ya, saya berharap seluruh rekan-rekan advokat kita kompak, kita sama-sama jaga marwah profesi kita. Satu terluka, semua kita terluka. Karena kita tidak punya wewenang untuk menangkap dan memaksa orang. Yang kita punya adalah hak kita sebagai advokat yang dilindungi oleh undang-undang. Harus kita jaga bersama. Satu terluka dan itu dibiarkan, maka tidak ada lagi harganya kita sebagai penegak hukum. Ingat loh, advokat itu adalah salah satu pilar penegak hukum. Iya, betul. Advokat, polisi, jaksa, hakim itu sama. Penegak hukum. Betul. Itu Bang. Oke. Selanjutnya pemirsa Sumbar Live TV, kita kembali ke seorang Guntur Abdurrahman SH tentang kelanjutan kasusnya Diki Susanto. Gimana Bang? Oh ya, Diki Susanto saat ini tersangka Brigadir K
berkasnya sudah dinyatakan lengkap oleh penyidik dan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Secepatnya, dari informasi secepatnya dilimpahkan ke kejaksaan. Namun yang masih kita sayangkan, pasal yang disangkakan tidak berubah, masih pasal penganiayaan menyebabkan matinya orang. Itu yang kedua, bahwa dalam proses penyidikan yang dijerat hanya satu orang pelaku saja. Padahal jelas ini bersama-sama. Nah, yang ketiga juga harus diperiksa bagaimana pertanggungjawaban komandannya di sini. Ada tanggung jawab komando harusnya, karena semua itu tidak lepas dari pengawasan komandan. Ini kan operasi penegakan hukum ini. Bagaimana pertanggungjawaban komandan di situ, Kapolres? Harus juga dibahas dan diadili di situ. Kalau memang ini ada kelalaian komandan, harus ada tanggung jawabnya, copot atau kasih sanksi apa gitu. Jangan lepas saja. Nah, ini kan kita tidak tahu komandan ini pertanggungjawaban seperti apa, perbuatan yang pelanggaran yang dilakukan seperti apa, karena tidak pernah diperiksa. Itu pelaku-pelaku lain kalau hanya sampai penegakan disiplin, nah ini kan tidak ada efek jerah. Kita tidak ingin polisi kita itu menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Betul. Polisi itu harus humanis, harus menyatu dengan masyarakat. Kalau untuk update besok, Bang, itu Abang hadir atau tidak? Oh ya, besok kan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan datang ke Padang, Sumatera Barat dalam rangka melakukan tindakan langkah yang telah mereka sampaikan sebelumnya, itu memberikan jaminan perlindungan dan upaya pemulihan kepada korban. Tapi sebelum itu mereka akan koordinasi dengan pihak penyidik dan kita sebagai kuasa hukum. Informasinya besok jam 8 mereka koordinasi dengan Polda Sumbar. Di sini ada pertanyaan pemirsa ya, Bang. Katanya si Brigadir K ini didampingi oleh pengacara dari Polda juga. Nah, itu gimana itu? Ya, ini yang menarik nih. Kalau dibilang pengacara, mereka tidak pernah disumpah sebagai advokat. Nah, tapi tepatnya mereka itu didampingi oleh anggota Polda, anggota Polda bidang hukum. Berarti masih Polda yang memeriksa Polda, yang dampingi Polda. Nah, ini kan unik. Kalau bahkan kan orang ini apa nggak jeruk makan jeruk ini? Nah, itu kan? dia. Ya bagaimana akan objektif? Yang memproses dia, menjerat dia dengan dugaan tindak pidana ini Polda, institusi Polda Sumatera Barat. Nah, dia punya hak untuk membela diri dan berhak juga untuk didampingi dalam rangka pembelaannya. Nah, posisi bidang hukum ini pembela yang memeriksa dan untuk menghadapkan dia kepada proses hukum Polda. Yang membela dia Polda. Apa nggak lucu? Kalau memang dia pelaku tersangka ini akan diberi bantuan hukum, itu hak dia. Tapi bantuan hukum itu harus sesuai dengan konsep dan prinsip yang benar. Apa tuh? Prinsipnya itu tidak boleh ada konflik kepentingan di situ, konflik interest. Oh gitu. Nah, makanya harusnya advokat yang dicari di situ. Carilah, terserah dia mau pakai Hotman Paris, pakai Rod Setompul, terserah dia. Kalau tidak bisa negara menyediakan. Harus advokat, karena profesi advokat adalah profesi yang sudah disumpah, sudah menjalani tahapan yang diatur oleh undang-undang, sehingga dia berhak untuk menjadi pembela. Nah, ini kan Polda yang memeriksa, Polda yang membela. Nah, ini harapan dari seorang Kutu Abdurrahman ke LPSK, LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Harapan kita LPSK bisa menjamin perlindungan keamanan bagi saksi-saksi. Yang kedua, LPSK menjamin agar dilakukannya pemulihan terhadap dampak depresi dan psikis saksi ini. Oh gitu. Jadi besok apakah Bang Guntur hadir di Polda? Mungkin untuk menjaga independensi atau profesionalitas LPSK, kita tidak akan dampingi, tapi kita akan koordinasi dulu. Koordinasi aja. Support data dan bahan, tapi kita biarkan. Tapi kalau sana LPSK minta didampingi, ya kita kawin, tapi kita tidak perlu tidak harus kita dampingi sana. Oke Bang, terima kasih banyak Bang, mau update-nya tentang Deki Susanto dan siapa korban tadi Bang, yang Didi Cahya di Ningrat tadi Bang. Terima kasih banyak Bang. Siap, sama-sama. Sama-sama. Bang. Thank you. Ya, itu tadi bincang sore kita dengan Bapak Guntur Abdurrahman SHMA di kantor barunya depan Polsek Pondok Padang. Kami berdua dari kawasan Sumbar, namanya Diki Ridwan. Diki Ridwan, dan saya Andreas Kapi.
Sumbar La TV. Selamat sore. Bye.